Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari salah satu kelompok dari 10 MIA 3 ingin menjelaskan tentang fikih dan perkembangannya. Kata fikih adalah bukan dari kata fikun yang secara bahasa berarti pemahaman yang mendalam yang menghendaki pergerakan potensi akal. Ilmu fikih merupakan salah satu bidang keilmuan dalam syariah Islam yang secara khusus membahas persoalan hukum atau aturan yang terkait dengan berbagai aspek kehidupan manusia, baik menyangkut individu, masyarakat, maupun hubungan manusia dengan penciptanya. Definisi fikih secara istilah mengalami perkembangan dari masa ke masa sehingga tidak pernah bisa ditemukan satu definisi yang tunggal. Pada setiap masa itu, para ahli merumuskan pengertiannya sendiri. Sebagaimana Imam Abu Hanifah mengemukakan bahwa fikih adalah pengetahuan manusia tentang hak dan kewajibannya. Dengan demikian, fikih bisa dikatakan meliputi seluruh aspek kehidupan manusia dengan berislam, yang bisa masuk pada wilayah akidah, syariah, ibadah, dan akhlak. Selanjutnya, Imam Syafi'i mendefinisikan fikih sebagai ilmu pengetahuan mengenai hukum-hukum syariah yang berlandaskan kepada dalil-dalilnya yang terperinci. Pendefinisian Imam Syafi'i ini merupakan pendefinisian yang paling populer di kalangan para fuqaha. Berikut ini perlu dilihat beberapa definisi fikih yang dikemukakan oleh ulama ushul fikih berikut. 1. Ilmu yang mempunyai tema pokok dengan kaidah dan prinsip tertentu. Definisi ini muncul dikarenakan kajian fikih yang dilakukan oleh fuqaha menggunakan metode-metode tertentu seperti qiyas, istishab, masalah, mursalah, dan saddu dzari'ah. 2. Ilmu tentang hukum syariah yang berkaitan dengan perbuatan manusia, baik dalam bentuk perintah atau wajib, larangan atau haram, pilihan atau mubah, anjuran untuk melakukan sunnah, maupun anjuran agar menghindarinya, makruh yang didasarkan pada sumber-sumber syariah, bukan akal atau perasaan. 3. Ilmu tentang hukum syariah yang berkaitan dengan ibadah dan muamalah. Dari sini bisa dimengertikan kalau fikih merupakan hukum syariah yang lebih bersifat praktis yang diperoleh dari istidlal atau istinbar, penyimpulan. B. Ruang lingkup fikih. Ruang lingkup yang terdapat pada ilmu fikih adalah semua hukum yang berbentuk amalia untuk diamalkan oleh setiap mukallaf atau orang yang sudah dibebani atau diberi tanggung jawab melaksanakan ajaran syariah Islam. Dengan tanda-tanda seperti balik, berakal, sadar, sudah masuk Islam. Hukum yang diatur dalam fikih Islam itu terdiri dari hukum wajib, sunnah, mubah, makruh, dan haram. Di samping itu ada pula dalam bentuk yang lain seperti sah, batal, benar, salah, dan sebagainya. Objek pembicaraan ilmu fikih adalah hukum yang bertalian dengan perbuatan orang-orang mukallaf, yakni orang yang telah akil, balik, dan mempunyai hak dan kewajiban. Adapun ruang lingkupnya seperti telah disebutkan di muka meliputi: pertama, hukum yang bertalian dengan hubungan manusia dengan kholiknya. Hukum-hukum itu bertalian dengan hukum ibadah. Kedua, hukum yang bertalian dengan muamalat, yaitu hukum-hukum yang mengatur hubungan manusia dengan sesamanya, baik pribadi maupun kelompok, dalam segi transaksi finansial. Ketiga, hukum-hukum munakahoh atau pernikahan. Ini sering juga disebut dengan hukum kekeluargaan. Al-hawal asyahiyah. Hukum ini mengatur manusia dalam keluarga baik awal pembentukannya sampai pada akhirnya.
Keempat, hukum jinayah atau hukum perdata, yaitu hukum mengikat manusia dengan kehidupan sehari-hari dengan berbangsa dan bernegara. Keempat, hukum Islam inilah yang dibicarakan dalam kitab fikih dan terus berkembang hingga saat ini. Saya Nabila Azara akan menjelaskan tentang periodisasi perkembangan ilmu fikih. Menurut Syekh Abdul Wahab Khalaf, perkembangan fikih Islam terbagi menjadi beberapa periode. Yang pertama, periode Nabi Muhammad SAW. Sejarah fikih Islam pada hakikatnya tumbuh dan berkembang di masa Nabi, karena Nabi yang mempunyai wewenang atas dasar wahyu untuk mentasyrikan hukum, dan berakhir pada saat wafatnya Nabi. Pada masa Rasulullah adalah masa fikih Islam mulai tumbuh dan membentuk dirinya menjelma ke alam perwujudan. Sumber asahi yang ada pada masa ini ialah Al-Quran. Tentang sunnah Rasul adalah berdasarkan wahyu ilahi yang diturunkan kepadanya. Demikian juga segala tindak tanduk Rasulullah SAW selalu dibimbing oleh wahyu juga. Pada periode ini, walaupun usianya tidak panjang, namun telah meninggalkan dampak kuat dan kesan-kesan serta pengaruh yang signifikan bagi perkembangan hukum Islam yang bersifat keseluruhan dan dasar-dasar yang umum, yang universal untuk penetapan hukum bagi masalah dan peristiwa yang tidak ada dalilnya. Periode Rasulullah ini terbagi kepada dua periode, yaitu periode Mekah dan periode Madinah, yang akan dijelaskan setelah saya ini. Periode Mekah. Periode pertama dalam periode Nabi ialah periode Mekah, yakni masa selama Rasulullah SAW menetap dan berkedudukan di Mekah selama 12 tahun dan beberapa bulan, semenjak beliau diangkat menjadi Nabi hingga beliau berhijrah ke Madinah. Dalam masa ini, umat Islam masih sedikit dan masih lemah, belum dapat membentuk dirinya sebagai suatu umat yang punya kedaulatan dan kekuasaan yang kuat. Nabi telah mencurahkan tauhid ke dalam jiwa masing-masing individu dalam masyarakat Arab, serta menjauhkan manusia dari menyembah berhala menuju penghambaan yang nyata. Di samping beliau menjaga diri dari aneka rupa gangguan bangsanya, pada masa ini belum banyak hal-hal yang mendorong Rasulullah SAW untuk mengadakan hukum atau undang-undang. Oleh karena itu, tidak ada ayat-ayat hukum di dalam surat Makkiyah seperti surat Yunus, Ar-Ra'du, Yasin, Al-Furqan, dan sebagainya. Kebanyakan ayat-ayat Makkiyah berisikan hal-hal orientasinya akidah, akhlak, dan sejarah. B. Periode Madinah. Periode kedua dalam periode Nabi ialah periode Madinah, yakni masa di mana Rasulullah SAW telah berhijrah ke Madinah dan menetap di sana selama 10 tahun sampai beliau wafat. Dalam masa inilah umat Islam berkembang dengan pesatnya dan pengikutnya terus-menerus bertambah. Rasulullah SAW mulai membentuk suatu masyarakat Islam yang berkedaulatan. Karena itu timbullah keperluan untuk membentuk syariat dan peraturan-peraturan bagi masyarakat guna mengatur hubungan antara anggota masyarakat satu dengan lainnya dan hubungan mereka dengan umat lainnya dalam tatanan kehidupan sehari-hari. Sehubung dengan hal tersebut, maka disyariatkan hukum-hukum perkawinan, talak, wasiat, jual beli, sewa, hutang piutang, dan semua transaksi. Demikian juga yang berhubungan dengan pemeliharaan keamanan dalam masyarakat, dengan adanya hukum pidana dan lain sebagainya. Karena itulah surat-surat Madaniyah seperti surat Al-Baqarah, Al-Imran, An-Nisa, Al-Maidah, Al-Anfal, At-Taubah, An-Nur, dan sebagainya banyak mengandung ayat-ayat hukum di samping mengandung ayat-ayat tentang akidah, akhlak, sejarah, dan lain-lain. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa selama periode Mekah hampir tidak didapatkan indikasi yang berarti, karena masa ini merupakan masa pembentukan pondasi ketauhidan Islam. Ayat-ayat yang diturunkan adalah ayat-ayat akidah. Berbeda dengan masa Madinah,
di mana ayat-ayat tentang hukum dan pranata sosial mendominasi sehingga indikasi penetapan hukum terlihat lebih jelas. But she's looking at you.